oke next saja deh. Ya, jadi saudara, hal pertama, next lagi. Hal pertama adalah kebangkitan, next. Yang kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Ini yang penting kita harus sadari. Bahwa kebangkitan Yesus itu bukan berita dongeng. Tetapi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Kalau saudara ke Israel, saudara akan pergi ke tempat ini. Namanya Garden Tomb. Ya, di situ adalah tempat di mana Yesus dikuburkan. Tetapi kubur itu sudah kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Di dalam kubur itu di pintunya, dikasih pintu itu ditulis, He is not here, He is risen. Tuh. Jadi kubur itu sudah kosong, kita bisa masuk ke dalam, lihat ruangnya, lihat tempat dia dibaringkan, tetapi sudah tidak ada tubuhnya karena Yesus sudah bangkit. Jadi ini adalah fakta sejarah. Dan setelah kebangkitan Yesus, selama 40 hari, berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang. Kepada murid-muridnya di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan. Seperti ini saudara lihat Yesus menjumpai siapa itu? Maria Magdalena. Lalu Yesus berjumpa dengan para murid. Yesus berjumpa dengan kedua orang yang pergi ke Emmaus. Yesus berjumpa dengan Simon dan teman-temannya di tepi danau Tiberias. Yesus berjumpa dengan para murid-muridnya di mana di situ ada Thomas. Dan Yesus berkata, Thomas, jangan engkau tidak percaya. Lihat ini. Lobang pada tanganku. Lobang pada kakiku. Bekas tombak di tubuhku. Jangan engkau tidak percaya. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang percaya meski tidak melihat. Lalu terakhir Yesus menampakkan kepada lebih dari 500 orang. Sebelum dia terangkat ke surga. Di atas bukit Zaitun. Nah saudara, mengapa Yesus perlu menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-murid dan pengikutnya? Karena kabar bohong telah disebarkan oleh imam besar bahwa mayat Yesus telah dicuri, sebab itu kubur Yesus kosong. Karena imam besar menjadi ketakutan. Dia merasa terancam. Jadi dia buat berita bohong bahwa kubur Yesus kosong karena murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Nah saudara, mari kita lihat kebenaran ini saudara. Jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, maka itu berarti benar bahwa jasad Yesus dicuri. Kalau murid-murid hanya berhadapan dengan kubur yang kosong saja, maka mungkin berita itu benar bahwa Yesus itu dicuri. Jika kubur masih terisi, tetapi muncul penampakan Yesus kepada mereka padahal kubur masih terisi, itu berarti murid-murid berhalusinasi saudara. Karena kenyataannya mayat Yesus masih ada di kubur. Lalu kalau mereka melihat penampakan Yesus di mana-mana itu berarti murid-murid berhalusinasi. Jika tanpa keduanya, tanpa kubur kosong, tanpa penampakan, artinya kubur masih terisi, tidak ada penampakan, tetapi murid-murid memberitakan Injil, itu berarti murid-murid berkonspirasi. Apa yang mereka beritakan itu bohong. Murid-murid berkonspirasi untuk memberitakan, untuk menyiarkan berita kebohongan. Nah saudara, hanya kombinasi
antara kubur kosong dan penampakan badannya Yesus berulang kali. Tidak cukup Yesus menyatakan sekali, tapi berulang kali. Akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus itu real, saudara. Ini bukan dongeng, ini bukan berita hoax. Itu real dan itu disaksikan oleh banyak orang. Bahkan pada terakhir lebih dari 500 orang menyaksikan. Nah saudara, itu sebabnya mereka menyebut diri saksi. Mereka itu jadi saksi karena mereka menyaksikan secara langsung. Bahkan rela mati sebagai saksi Kristus. Saudara, di sini ada yang tidak kenal Pak Epi? Kefas nggak kenal katanya Pak Epi. Coba Pak Epi memperkenalkan diri. Dan saya yakin kita semua mengasihi Pak Epi, betul? Betul? Ada yang bermusuhan dengan Pak Epi? Nggak ada ya. Ya. Nah, tetapi meskipun saudara begitu sayang sama Pak Epi, kalau satu kali saudara lagi jalan sama Pak Epi dan tiba-tiba Pak Epi ditangkap oleh polisi karena diduga, kan kalau belum dibuktikan masih dugaan kan, karena diduga Pak Epi korupsi, misalnya begitu. Saudara lagi jalan sama Pak Epi, saya mau tanya, secinta-cintanya saudara sama Pak Epi, saudara nggak bilang begini, Pak saya aja Pak yang ditangkap. Jangan dia Pak, dia orang baik Pak. Saya aja Pak, meskipun Pak Pepi namanya mirip, tapi saya yakin Pak Pepi tidak akan mau begitu. Gua masih punya istri, gua masih punya anak katanya. Anak-anak gua tuh 3 orang, nanti mau bagaimana katanya. Kan seperti itu ya. Jadi meskipun cinta sama Pak Epi, meskipun kita begitu mengasihi, nggak ada yang mau mati untuk Pak Epi. Tetapi Yesus sudah mati bagi murid dan murid-muridnya mau mati, rela mati bagi Yesus. Ini luar biasa. Mengapa murid-murid sampai begitu rela mati, saudara? Waktu hari Jumat Agung saya sudah sampaikan, hampir semua, bahkan boleh dibilang semua kecuali Yohanes, semua mati syahid, saudara. Dan mereka rela mati. Bahkan ada satu orang ketika dia mengantarkan Andreas, dia mengatakan waktu dia akhirnya juga percaya karena dia melihat iman Andreas yang begitu luar biasa. Dia katakan, aku juga jadi mau orang Kristen dan aku rela mati juga. Mengapa mereka begitu rela mati, saudara, bagi Yesus sebagai saksi Kristus? Kalau tidak ada sesuatu, tidak mungkin. Lukas 24 ayat 48, Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi itu apa, saudara? Saksi itu adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, atau yang mengetahui secara langsung. Jadi Yesus mengatakan kepada para murid, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 15, Petrus mengatakan, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Ini khotbah Petrus nih ya, ketika dia menerima Roh Kudus. Maka dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat ketika itu, luar biasa. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi mereka adalah saksi. Berarti menyatakan bahwa apa yang terjadi itu sungguh-sungguh terjadi.
Itu bukan isapan jempol. Itu bukan dongeng. Itu bukan cerita yang dibuat-buat. Kami ini saksinya. Kami lihat. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah sejarah. Fakta sejarah. Nah saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama N.T. Wright mengatakan, hanya jika semua ini benar, yaitu apa saudara? Kubur kosong, penampakan Yesus, dan kehidupan para saksi mata yang diubahkan secara radikal. Hanya jika semua itu benar, bukti-bukti inilah yang memungkinkan kegerakan kekristenan dimulai. Dan itu sebabnya mulai dari Roh Kudus dicurahkan, api kekristenan itu menyala sampai saat ini. Sampai saat ini di tempat ini. Dan sampai nanti ketika Yesus datang kembali. Kapan Yesus datang? Tidak ada yang tahu. Apakah perang Israel-Iran menjadi pemicu perang dunia ketiga? Kita tidak tahu. Tapi sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Pertanyaannya bukan masalah kapannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap ketika hal itu terjadi. Sebab sebelum perang dunia ketiga, sebelum Harmagedon itu terjadi, saudara, pengangkatan sudah terjadi. Rapture. Jadi ada hal yang lebih dahulu daripada kita sekedar memikirkan perang dunia ketiga, yaitu rapture. Pertanyaannya, apakah kita akan masuk ke dalam rapture itu atau tertinggal? Nah ini, sebab itu kalau masih ada kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Oke, jadi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Fakta sejarah plus pengalaman pribadi. Jadi kebangkitan Yesus itu selain fakta sejarah, tetapi dia juga ada menambahkan, ditambahkan pengalaman pribadi. Karena sekedar keyakinan tanpa pengalaman atau pengalaman tanpa keyakinan menghasilkan agama tanpa kekuatan. Sekali lagi ya, ini statement yang luar biasa. Saya diberkati dan saya yakin ini akan memberkati saudara. Karena sekedar keyakinan, kita yakin, tapi enggak punya pengalaman, tidak mengalami kuasa kebangkitan itu, atau sebaliknya pengalaman kita tetapi tidak atau tanpa keyakinan, maka akan menghasilkan agama saja yang tanpa kekuatan. Nah, sebab itu kita harus pertama kita tahu bahwa Yesus itu ada, Yesus itu real, Yesus itu sudah mati, Yesus itu sudah bangkit. Dan sebentar kita akan rayakan dia naik ke surga. Tetapi kita pun harus mengalami secara pribadi. Nah saudara, kita lihat satu pribadi yang mengalami hal ini. Ya, mengalami kedua elemen ini. Sehingga menghasilkan pertobatan yang sungguh. Dia adalah Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Di situ Paulus membeberkan backgroundnya. Bagaimana dia memiliki kesuksesan. Baik keluarga, pelayanan, kerohanian. Yang ketika itu dia yakini. Dan dia di situ mengalami kesuksesan. Dia bangga akan hal itu. Dia coba dikatakan dari segi keluarga. Dia adalah seorang Ibrani asli. Bukan Ibrani keturunan. Tapi Ibrani asli. Dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu adalah suku yang terus bertahan sampai pada akhir. Karena suku itu bersama-sama dengan Yehuda.
Lalu dia disunat pada hari ke-8. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga disunat pada hari ke-8. Dia dari keluarga yang baik. Lalu dari segi pengetahuan teologisnya dia orang Farisi, saudara. Orang Farisi itu adalah orang yang tahu kitab Taurat. Orang yang tahu hukum Allah, itu orang Farisi. Sekolahnya juga tinggi, saudara. Supaya bisa dia mendapati kedudukan sebagai orang Farisi. Kalau enggak, dia enggak akan bisa dimasukkan ke dalam golongan orang Farisi. Jadi pengetahuan teologisnya bagus. Berguru dengan Gamaliel, seorang profesor dari teologi. Lalu kerohaniannya, dia menjadi penganiaya jemaat yang waktu itu dianggap sekte, saudara. Jadi dia seperti pahlawan. Menganiaya jemaat pada saat itu seperti pahlawan. Karena tidak mengertinya dia. Lalu tidak bercacat mentaati hukum Taurat dikatakan. Di dalam Filipi 3 itu. Dia tidak bercacat. Coba saudara, saya mau tanya, siapa saudara di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Ada? Saya aja gak berani angkat tangan. Karena kita semuanya pasti melakukan dosa setiap hari. Kalau enggak di perbuatan, di pikiran. Kalau enggak di pikiran, di perkataan. Kalau enggak di perkataan, di pikiran, dalam hati. Kita sudah berdosa. Jadi, tetapi Rasul Paulus dia mengatakan dia enggak bercacat mentaati hukum Taurat. Wow, ini mah luar biasa, saudara. Jadi dia itu adalah apa, saudara? Ini kebanggaan manusia, dia sudah terima semua. Apa yang manusia banggakan sih? Manusia biasanya banggakan apa? Apa yang dia miliki? Keluarga yang baik, itu kebanggaan. Ekonomi yang baik, itu kebanggaan. Prestasi di dalam profesinya, itu juga kebanggaan. Nah, ini Paulus sudah miliki semuanya. Dia sudah miliki, artinya kebanggaan manusia dia sudah miliki, saudara. Tetapi apa, saudara? Tetapi Paulus rela melepaskan semua itu demi dan karena Kristus. Dia mengatakan ini, saudara, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, bahkan sampah. Wow, demi mengenal dan memperoleh Kristus. Apa saudara punya iman sampai ke tingkat ini? Apa yang dulu saudara itu cita-citakan dan saudara banggakan? Mungkin beda-beda. Dulu saudara bangga-banggakan, aduh kalau saya bisa mencapai ini, wah saya akan bahagia. Kalau saya bisa mencapai ini, wah saya akan puas. Dan ketika saudara mencapai, dan saudara merasa bangga, aku sudah berhasil. Tetapi Paulus mengatakan, apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, bahkan sampah. Sampah itu artinya apa, saudara? Barang yang sudah tidak berguna. Barang yang sudah kadaluarsa. Barang yang sudah basi. Barang yang sudah berbau. Yang cuma bagusnya dibuang. Itu, saudara. Dia menganggap itu semua kesuksesan dia, prestasi dia itu sampah. Ini luar biasa. Demi apa? Mengenal dan memperoleh Kristus. Wow. Ini benar-benar bagi Paulus Kristus itu segalanya. Kita suka nyanyi, Kristus itu segalanya. Tapi benarkah bagi kita Kristus itu segalanya? Atau kita masih membutuhkan hal-hal lainnya?
kita masih kekurangan kasih, kita masih kekurangan perhatian, kita masih kekurangan uang, kita masih kekurangan kenyamanan, kita masih kekurangan kehormatan, kita masih kekurangan ini, itu. Tetapi Paulus sudah menganggap yang lain itu sampah, hanya demi mengenal dan memperoleh Kristus. Saudara, sebelum dulu saya pernah dioperasi mata ya. Dua-dua mata saya ini sudah dioperasi. Operasi katarak. Sebelum saya dioperasi mata saya ini, saya itu memandang segala sesuatu itu enggak jelas, blur. Ya, agak buram gini, agak kabut. Saya pikir apa minus, udah minusnya ditambahin sama juga. Rupanya saya terkena katarak. Lensanya sudah rusak. Begitu. Ya, lensanya udah enggak bagus. Lensa mata saya. Dan ini berbahaya kalau saya nyetir. Sebab kalau saya nyetir itu, saya enggak bisa melihat dengan jelas. Bahkan rambu-rambu atau papan tulisan yang begitu besar aja saya enggak bisa baca. Begitu parahnya. Sampai saya harus sudah dekat dulu. Baru saya kebaca, oh kampung rambutan mesti ke kiri, begitu ya. Jadi berbahaya itu, membahayakan. Jadi saya harus selalu punya teman di sebelah yang bisa memberitahukan itu kemana tuh. Tadi yang bacain ya. Jadi itulah karena mata saya ini sudah tidak jelas. Ya. Tetapi begitu saya dioperasi mata saya, begitu lensa mata saya ini diganti dengan lensa yang baru, apa yang terjadi saudara? Semua menjadi jelas. Saya sampai kayak orang norak saudara. Karena semua yang ada di ruangan saya bacain. Itu sampai tulisan-tulisan yang terkecil saya berusaha untuk membaca. Dan itu sekarang kelihatan. Saya sampai begitu bahagianya, wah luar biasa ini. Ternyata saya baru merasakan dulu saya begitu parahnya. Dan ketika itu diganti, wah kinclong saudara ya. Terang banget, terang sekali. Kelihatan bedanya. Jadi saya bisa melihat sesuatu, segala sesuatu dengan sangat jelas. Nah saudara, saya mau katakan ini saudara. Seseorang yang memiliki keinginan atau hasrat untuk mengenal Kristus. Menjadikan Kristus itu harus sebagai lensa mata di dalam memandang kehidupan. Karena lensa mata kita ini sudah rusak. Lensa mata kita ini sudah rusak oleh dosa, saudara. Kita menilai apapun itu salah. Kita menilai apapun itu berdasarkan penilaian manusia. Kebenaran manusia yang relatif. Maksudnya relatif bagi si A betul, bagi si B belum tentu betul. Bagi si A itu bagus, bagi si B itu belum tentu bagus. Itu makanya kebenaran manusia itu relatif. Tetapi kalau kita benar-benar mau berhasrat untuk mengenal Kristus, maka kita harus pakai lensa mata Kristus untuk memandang kehidupan ini. Baru ketika kita memakai lensa mata Kristus, maka kita akan melihat kehidupan ini berdasarkan kebenaran Kristus. Kalau enggak saudara, saudara akan bisa berubah-ubah. Sekarang saudara bisa begini, nanti bisa berubah. Hanya kebenaran Kristus itulah yang bisa membuat kita teguh, kokoh di dalam menghadapi kehidupan. Saudara, saya tidak tertarik untuk membahas Kristen progresif. Karena menurut kita tidak akan terombang-ambing oleh pengajaran apapun kalau kita memiliki kebenaran itu. Kalau kita tahu kebenaran itu, maka sedikit aja ada yang tidak benar, kita sudah tahu. Itu mah gak benar.
Kita sudah tidak akan terombang-ambing. Sebab itu saudara, mari kita belajar mengenal Kristus. Mari kita belajar menjadikan Kristus itu sebagai cara pandang kita, lensa kita. Untuk kita melihat segala sesuatunya menurut perspektif Kristus. Nah saudara, Filipi 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam kasih-Nya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara, di sini Paulus mengatakan yang ku kehendaki. Keinginan Paulus itu enggak lain, enggak bukan, adalah mengenal Dia. Ketika Paulus menginjil kepada orang, tujuannya adalah dia untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Untuk mengenal Yesus. Itu yang mendasari apapun yang dilakukan olehnya. Nah, mengenal Kristus artinya membangun relasi dengan Kristus. Coba kita sebutkan bersama ini. 2, 3. Mengenal Kristus artinya membangun relasi dengan Kristus. Siapa di sini, saudara, yang berusaha untuk mengenal seseorang tanpa saudara memiliki hubungan dengan orang itu? Apakah bisa, saudara? Tidak bisa. Kalau saudara ingin kenal Fani, saudara ingin kenal Hendra, maka saudara harus membangun relasi dengan mereka. Saudara harus berhubungan dengan mereka baru kenal. Oh, kalau Fani itu kesukaannya ini. Oh, kalau Hendra itu dia nggak suka kalau digini. Dia pasti marah. Nah, Fani kesukaan makanannya apa? Oh, kalau Hendra mungkin beda. Dia sukanya apa? Kita bisa tahu kalau kita itu membangun relasi dengan mereka. Baru kita bisa kenal. Saya ingin mengenal saudara lebih dekat. Dan saya ingin membangun relasi dengan saudara-saudara. Supaya saya bisa mengenal saudara. Kalau kita mau mengenal Kristus, enggak ada cara lain selain kita membangun relasi dengan Kristus. Bangun relasi dengan apa, saudara? Dengan berdoa, yes. Dengan membaca firman, yes. Coba, saya ingin kita semuanya bangkit diri dulu. Yuk berdiri. Kita berdiri dulu. Kita katakan begini. Firman Tuhan masuk ke dalam pikiran saya. Saya renungkan. Firman Tuhan mengubah hati saya. Firman Tuhan menjadi tindakan saya sehari-hari. Pertama, firman Tuhan dan saya renungkan. Firman Tuhan mengubah hati saya. Firman Tuhan saya lakukan. Menjadi tindakan saya sehari-hari. Ini biar kita ingat. Sebab mau tidak mau kalau saudara dengar firman, masuknya ke sini dulu. Baru dari sini. Disimpan di hati dan mengubah hati. Kalau hanya sampai sini, tidak sampai ke sini, jangan harap saudara bisa berubah. Jangan harap saudara bisa melakukan firman. Itu masih tahap selanjutnya. Jadi harus dari sini
masuk ke sini mengubah hati. Baru kita bisa keluarkan. Kita bisa saksikan, kita bisa hidupi firman Tuhan. Sekali lagi sebelum duduk. Firman Tuhan masuk ke dalam pikiran dan saya renungkan. Firman Tuhan mengubah hati saya. Firman Tuhan dilakukan. Menjadi gaya hidup kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Nah saudara, mengenal Kristus artinya membangun relasi dengan Kristus. Jadi kita baca firman setiap hari ini. Masuk dulu dalam pikiran kita ini. Renungkan. Masuk ke dalam hati. Dan itu yang mengubah hati kita. Hati kita yang keras jadi lembut. Kita jadi lebih mengenal Kristus. Dan diwujudkan di dalam tindakan kita. Ini kita membangun relasi dengan Kristus. Mengenal Kristus. Lalu mengenal kuasa kebangkitannya artinya ingin menjadi seperti Kristus. Yuk kita katakan sama. Mengenal kuasa kebangkitannya artinya ingin menjadi seperti Kristus. Nah ini yang dikehendaki oleh Paulus. Saya ingin membangun relasi saya dengan Kristus setiap hari, setiap saat. Dan saya ingin menjadi seperti Kristus. Wow, saya rindu setiap kita memiliki keinginan yang seperti ini, saudara. Nah, saudara, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian itu sekarang melahirbarukan serta berdiam di dalam kita. Inilah doktrin regenerasi. Doktrin lahir baru. Kita dilahirbarukan di dalam Kristus. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan apa saudara? Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya mau katakan saudara, kalau saudara taat, itu juga pekerjaan roh. Itu bukan usahamu. Kalau itu usahamu, saudara hanya membetulkan perilaku. Tetapi saudara tidak membetulkan hati. Sebab itu kalau kita hanya perilaku saja, ya sebentar ini saudara kelihatan baik-baik. Tetapi mungkin setahun lagi, saudara akan rusak lagi. Karena tidak dari hati. Tetapi Allah lah yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Inilah kelahiran baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Nah, di sini kita baru bisa memahami dengan benar apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Apakah ada di sini 2 Korintus 5 ayat 17? Saya lihat dulu. Kok nggak bisa ya? Ngambek ya. Oh bukan. Berarti 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama kemana saudara? Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah saudara regenerasi. Lahir baru. Karena apa bisa terjadi? Kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Manusia lama kita mati bersama dengan kematian Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia memberikan kita kuasa untuk lahir baru
di dalam Kristus. Wih, ini luar biasa. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, ini yang saya mesti kita semua tahu ya. Bahwa dia bukan saja, bahwa Tuhan bukan saja merencanakan agar menebus dosa-dosa kita saja. Manusia sejak Adam itu jatuh dalam dosa kan hidup dalam dosa tuh. Mau itu dosa hakikat kek, mau itu dosa perbuatan kek, pokoknya hidup dalam dosa. Sejak itu manusia tuh dosa terus. Keinginannya tidak berdosa tapi berdosa lagi. Keinginannya gak berdosa lagi. Kematian Yesus menebus manusia dari dosa-dosanya. Mengampuni manusia dari dosa-dosanya. Amin saudara. Tetapi bukan hanya sampai situ. Ini pekerjaan Tuhan itu sempurna. Setelah itu maka rencana yang lebih besar yaitu apa saudara? Memulihkan. Katakan memulihkan. Memulihkan keadaan manusia seperti yang seharusnya ketika Allah menciptakan manusia. Yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Inilah yang dikerjakan melalui kebangkitan Yesus. Kita dilahir barukan di dalam Kristus. Kita dilahir baru bukan sebagai manusia lama, tetapi sebagai manusia baru yang memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Ini luar biasa saudara, rahasia ini luar biasa. Nah saudara, adakah bagian hidup kita yang mati dan yang butuh kuasa kebangkitan Kristus? Nah saudara, kita ada kuasa kebangkitan Yesus itu berkuasa saudara. Kalau saudara mungkin perlu mati dalam kemarahan, hari ini saudara di tempat dudukmu sambil kita baca ini saudara berbicara, Tuhan aku di situ. Kemarahan itu menjadi kesabaran. Amin. Keminderan jadi percaya diri. Bukan percaya diri sombong, tapi percaya diri di dalam Tuhan. Keegoisan jadi kemurahan hati. Keresahan jadi ketenangan. Siapa saudara yang selalu suka resah dalam hidupmu? Selalu anxious, selalu resah. Saudara perlu ketenangan. Kekalutan jadi kedamaian. Keraguan jadi keyakinan. Kesedihan jadi sukacita. Kekhawatiran jadi kepastian. Ketidakamanan jadi keamanan. Dendam jadi pengampunan. Oh saudara, inilah yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dia mengubah hidupmu. Engkau yang selalu khawatir, kuasa kebangkitan Yesus akan memampukan engkau memiliki kepastian di dalam Yesus. Engkau yang selalu resah, engkau yang selalu tidak pasti akan masa depanmu, maka Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus akan memberikan engkau hati yang penuh iman dan yang pasti bahwa Tuhan akan memimpin hidupmu. Engkau yang terikat dengan dendam, dengan kepahitan, sehingga kalau tidur ingat kamu, kalau makan ingat kamu. Bukan ingat sesuatu yang cinta, tetapi ingat bencinya saudara. Dendam. Maka ada pengampunan. Saudara jadi bisa mengampuni. Bukan karena saudara, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus. Seperti yang tulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan, ini dia, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, ini saudara, pemulihan dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kata kemuliaan yang semakin besar, kalau kita baca dalam terjemahan ESV, English Standard Version, dikatakan are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Artinya bertambah naik kemuliaan yang kita akan alami. Bukan dari kemuliaan sampai kemuliaan yang rata, yang di sini segini, ini segini, no. Tapi itu seperti anak tangga yang terus naik one degree of glory to another. Wes, ini luar biasa. Inilah yang harus terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan. Harus ada perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Saudara, sejak bertobat, kalau sampai sekarang, rohanimu sama aja. Dari dulu baca Alkitab males, sekarang boro-boro satu Alkitab sudah baca. Satu pasal aja lama bacanya. Saudara, tidak bertumbuh itu namanya. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita itu ditransform, kita diubahkan. Dari satu degree, satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan lagi. Nah, ini saudara yang harusnya terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan. Inilah pembaharuan hidup yang terjadi sejak kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, sejak kita mengalami sanctification sampai kepada glorification, sampai kepada kemuliaan, kita harus naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Sebab itu saudara yang tadi sudah ikut di dalam MSK 1, MSK 2, sekarang saudara membina, mendampingi mereka yang baru ngikut MSK 1. Ada peningkatan. Dulu saudara didampingi, sekarang saudara mendampingi. Itu peningkatan. From one degree of glory to another. Biarlah ini terjadi kepada kita semuanya. Pembaharuan hidup itu berproses, tetapi harus terus semakin tinggi, semakin tinggi. Bukan seperti yoyo. Saudara tahu yoyo ya? Tahu kan permainan yoyo gini. Yoyo itu kan entar naik, entar turun, naik, turun, naik, turun. Terus begitu ya. Naik, turun terus. Iya. Nah, itu yoyo. Tapi orang Kristen bukan seperti yoyo. Tapi harus seperti anak tangga. Naik terus ke atas, naik terus ke atas. Amin saudara. Nah, katakan, kamu jangan kayak yoyo. Ayo katakan, jangan kayak yoyo ya. Tapi kayak anak tangga. Nah saudara, untuk apa saudara kita diubahkan? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu artinya manusia lama kita mati. Manusia baru di dalam Kristus itu adalah bangkit dan menjadi semakin nyata di dalam kita. Nah saudara, dosa itu telah mematikan hidup manusia dan manusia dikuasai oleh keinginan daging. Kebangkitan Yesus memulihkan orang percaya kepada kehidupan yang Allah rancangkan dari semula ketika menciptakan manusia. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging atau manusia lama dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, keinginan daging atau manusia lama itu harus kita salibkan, harus dimatikan. Bukan dengan cara mengisolasi diri, bukan dengan cara bertapa, bukan juga dengan cara berkata tidak kepada dosa. No, itu saudara enggak akan kuat. Sebab kalau saudara mengatakan tidak kepada perilaku dosa tanpa memeriksa motivasi di balik perilaku dosa, justru akan menjadi bagian dan dari bentuk baru usaha untuk membenarkan diri atau self-righteous. Dan akhirnya akan melahirkan dosa baru yang lain.
Jadi harus mulai dengan motivasi dari hati. Mengapa keinginan itu muncul? Mengapa? Bukan sekedar dari perilakunya. Nah saudara, bagaimana kita mematikan keinginan daging saudara? Caranya adalah dengan memandang kepada salib Kristus. Enggak ada cara lain saudara. Enggak ada cara lain. There is not a better formula. Enggak ada formula yang lebih baik. Hanya salib Kristus. Itu. Apapun salib Kristus. Kita harus memandang kepada salib Kristus untuk mematikan manusia lama. Karena di salib Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan merengkuh kerapuhan kita. Merasakan penderitaan terberat kita. Dia mengalami kejahatan terbesar. Dia menjalani kengerian maut. Ini semua yang dihadapi oleh manusia. Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dan dia menang. Dan dia menang. Itulah garansi bagi kita untuk kita juga bisa menang. Karena Yesus sudah menang. Dia memberikan kita kuasa. Nanti hari Pentakosta kita akan rayakan di mana Yesus berkata, kamu jangan kemana-mana. Kamu jangan kemana-mana. Meskipun Yesus bilang pergi ke seluruh dunia. Tapi Yesus bilang, kamu jangan pergi dulu. Jangan kemana-mana. Kamu tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan ke atasmu. Sebab hanya ketika itulah kamu akan menerima kuasa. Kita memiliki kuasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama akan memberikan kita kemenangan. Amin. Kuasa yang sama akan membangkitkan kita juga dari kematian kita. Dari keinginan daging kita. Dari manusia lama kita. Dan kita akan menang, saudara. Saudara, melalui salib Allah menunjukkan keadilan dan pengampunan. Kubur kosong menyatakan kemenangan atas maut dan pengharapan akan kekekalan. Melalui kebangkitannya Allah memberikan keutuhan, kemenangan, ketenangan, pengharapan, pemulihan, keselamatan. Komplit saudara, apa yang Allah kerjakan komplit. Cukup semuanya. Dan apa yang manusia butuhkan, semua ada di dalam Kristus. Jangan cari kepada yang lain. Jangan cari yang kepada yang lain. Yesus itu cukup bagi kita. Apapun pergumulanmu, Yesus cukup bagimu. Apapun masalahmu, Yesus cukup bagimu. Sebab itu apapun yang kita hadapi, pandang salib. Pandang salib. Salib Kristus itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. Mari saya minta pemain musik untuk maju. Keyboard bisa menaikkan pelan-pelan. Dan mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini saudara. Semuanya kita merenungkan. Sadarkah kita bahwa semua pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini, itu adalah untuk mengekspos, untuk memperlihatkan semua bagian hidup kita yang butuh dijamah oleh kuasa kebangkitan Yesus. Mari sekarang kita berefleksi sebentar. Keadaan apa yang sedang saudara alami? Pergumulan apa yang saudara sedang alami? Dan lihatlah itu, bahwa itu diizinkan Tuhan untuk mengekspos ada bagian dalam hidupmu
yang sebetulnya membutuhkan campur tangan Tuhan. Yang membutuhkan dijamah oleh kuasa kebangkitan Kristus. Semua dengan tutup mata, dengan tundukkan kepala, saudara, mari kita pikirkan ini. Mari kita melihat dengan kacamata, dengan lensa mata Kristus. Kita keluar dari hidup kita saat ini sejenak. Kita melihat pergumulan kita apa saat ini. Dan sadarlah bahwa itu diizinkan Tuhan. Tuhan sedang membuat itu menjadi kelihatan. Bahwa ada bagian yang saudara butuh jamahan Tuhan di dalam hidupmu. Temukanlah ini. Lalu yang kedua saudara, apa yang seringkali kita anggap lebih berharga? Apa yang seringkali kita anggap lebih membanggakan kita selama ini daripada Kristus? Kita hanya menaruh Kristus itu sebagai sambilan, sebagai tambahan dalam hidup kita. Tapi sebetulnya kita itu lebih terpaut hati kita kepada sesuatu. Apa itu saudara? Maukah kita mengenal pribadinya lebih dalam serta mengalami kuasa kebangkitannya? Kalau Kristus itu tidak begitu istimewa, tidak mungkin Paulus mengatakan semua yang dulu kuanggap keuntungan, hal-hal yang luar biasa yang dia sudah capai itu dulunya dianggap keuntungan, tetapi sekarang itu dia anggap rugi, bahkan sampah demi dia mengenal Kristus. Kalau saja mengenal Kristus bagi Paulus itu hanyalah sesuatu yang ece-ece, yang hanya sekedar, tidak akan mungkin dia mengatakan seperti itu. Tetapi karena Paulus dia mendapatkan, mengalami perjumpaan dengan Kristus itu begitu luar biasa. Dan di situ dia katakan, aku sekarang menemukan yang jauh lebih mulia, jauh lebih berarti, jauh lebih indah dari segalanya. Biarlah Tuhan menjamah hatimu saat ini. Tuhan membongkar hatimu saat ini. Karena Tuhan menginginkan engkau menjadi permata yang indah. Karena Tuhan menginginkan engkau bertumbuh. Karena Tuhan menginginkan engkau lahir baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan begitu mencintai engkau. Sehingga apa yang mulia, apa yang dia miliki di surga, segala kemuliaan, segala kehormatan, segala kenyamanan, dia tinggalkan untuk menyelamatkan engkau karena dia mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Masing-masing saudara datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya minta para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan untuk maju ke muka. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam tubuh dan darahnya. Dan di dalam pada itu kita juga akan mengalami persekutuan yang indah satu sama lain, sesama tubuh Kristus. Mari siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Minta Tuhan menguduskan pikiran hati saudara, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat, bukan kutuk bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan.
diri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan ucapan syukur. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk korbanmu. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah bagi kami. Terima kasih ya Bapak, dengan bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan grafirat darah Kristus adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penebusan yang begitu sempurna. Terima kasih untuk korbanmu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah yang telah tertumpah. Terima kasih untuk darah yang menyucikan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan berikan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk membantu saudara-saudara kita yang korban gunung ruang di Sulawesi Utara. Kita naikkan satu pujian, apa yang kamu. Ya itu dia. Ya oke. Ya silakan Esther akan pimpin kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang ikut MSK semangat? Semangat? Semangat, antusias? Antusias banget. Antusias, semangat, yes. Nanti kita 12:30 akan ada MSK Bapak Ibu. Ya. Dan, nah ini yang paling penting nih. Kita akan ada doa 10 hari di tempat ini. Tadi kata gembala gimana? Jangan pergi. Jangan pergi sebelum roh itu dicurahkan bagi kita. Dulu waktu murid-murid Tuhan juga sedang menanti, mereka bersama-sama menanti. Bukan sendiri-sendiri di rumah mereka, tapi bersama-sama. Kita akan adakan di gereja ini bersama-sama, amin. Semua semangat, semua antusias. Kita akan adakan di gereja ini. Yang melayani untuk doa adalah Perkomsel. Nanti koordinat PKS-nya yang akan menjadwalkan dari yang mengkoordinir ya. Jadi Perkomsel yang akan melayani. Iya, yang akan melayani Perkomsel. Tapi kita semua hadir, amin. Amin ya. Bapak Ibu bisa melihat? Oke, saya juga sebenarnya hari Jumat. Ya. Oh, hanya di hari Jumat kita akan adakan Zoom. Di hari Sabtu dilayani oleh Velos, Youth. Nanti akan dikoordinasikan oleh Priscilla. Terus hari Minggu kita bersama-sama di gereja. Ibadah raya.
Di hari Senin, Komsel Wulu, semangat Komsel Wulu. Ya, Selasa, Komsel siapa? Oh, Selasa di gereja seperti biasa. Rabu, Pondok Jagung, suaranya di mana nih? Pondok Jagung hari Rabu, ingat jadwalnya. Hari Kamis, Komsel Jevanya, gimana Jevanya? Oh, di hari Jumatnya kita Zoom, di hari Sabtu Komsel Joy. Wih, Komsel Joy. Di hari Minggu kita bersama-sama di gereja ini. Jam 7 malam. Hanya di hari Sabtu kita adakan di jam 6. Semangat? Antusias. Haleluya. Next. Oh, apa ini? Velos. Sabtu ini bisa diumumkan oleh ketuanya? Oh. Next, apa nih? Velos. Ya, 11 Mei akan ada ibadah di tempat ini nanti. Jamnya akan diinformasikan. Oh ya, jam 6. Enggak kelihatan saya ya. Iya. Oke, itu velos ya. Terus nanti akan ada doa apa yang pertandingan bukan? Yang pertandingan. Bapak Ibu doakan gereja kita dari youth akan ikut apa namanya? Lebih greget kalau ketuanya yang ngomong gitu. Shalom semua. Ya, ini kurang briefing ya. Jadi kita akan ikut perlombaan dari BPD Banten. Itu kita ikut ada 2 macam perlombaan, yang satu badminton, yang satu lagi ada Mobile Legend. Nah, adik-adik yang suka e-sport itu tuh kita boleh ikut ya. Kita sudah daftarkan ada 4 tim totalnya. 1 Mobile Legend, lalu 3 bulu tangkis. 2 diantaranya ganda putra, 1 lagi ganda putri. Gitu. Nanti bulu tangkisnya itu tanggal 8 Juni. Lalu Mobile Legend-nya tanggal 27 Juli, hari Sabtu. Ya, masih lama yang itu. Ya, lalu nanti hari Sabtu teman-teman semua velos. Halo. Jangan lupa hari Sabtu kita datang sekalian kita melayani untuk doa hari pertama, doa pencurahan Roh Kudus. Oke, sekian. Ya, udah begitu pengumumannya Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi semua bersemangat ya? Semangat ya? Oke, baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelumnya dulu kasih salam kiri kanan. Bilang, oh pengurapan belum, terima kasih untuk diingatkan. Kita akan masuk ke dalam doa pengurapan. Saudara-saudara tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam doa pengurapan. Ya. Mari kita datang dengan kerinduan. Dengan kerinduan, hatimu harus tertuju kepada Kristus. Minta Tuhan sendiri yang mengurapi engkau. Haleluya, haleluya. Anugerahmu, anugerahmu, Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita bangun. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sidang jemaat Tuhan yang kekasih, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pengurapan dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin. Amin. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu. Bapak Ibu silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa MSK.